Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang dua bahasa, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dan aku akan memberikan argumen tentang bahasa mana sih yang sebenarnya lebih susah untuk dipelajarin. Gimana kalau menurut teman-teman, bahasa Inggris kah yang lebih susah atau bahasa Jerman kah yang lebih susah? Tapi sebelum mulai video kali ini, aku pengen promosi dulu nih. Aku tahu kalau banyak dari penonton channel aku yang tertarik untuk sekolah di luar negeri, terutama untuk kuliah di Jerman. Nah, aku pengen promosi tentang Transfers, yaitu jasa pengiriman uang ke luar negeri. Buat yang udah dalam proses untuk pergi ke Jerman dari Indonesia pasti tahu dong kalau untuk sekolah di Jerman dibutuhkan uang jaminan sebesar 10.000 euro atau yang sekarang setara dengan 160 sampai 170 juta rupiah. Nah, itu jumlah uang yang besar dan untuk ngirim uang ke luar negeri nggak murah. Dengan aplikasi Transfers kamu nggak perlu ngeluarin biaya banyak untuk ngirim uang dari Indonesia ke luar negeri. Dan cepet banget, dan juga dengan Transfers ini bedanya dengan jasa pengiriman uang lain adalah flat fee. Jadi berapapun uang yang kamu kirim ke luar negeri ke negara manapun itu, harganya sama, flat Rp74.000 untuk sekali pengiriman uang. Itu menurut aku murah banget. Lebih beruntungnya lagi, kalian yang mau kirim uang ke luar negeri sekarang, aku punya promo dengan kode yang kamu bisa gunakan di bawah ini, Natasha Imerlita, untuk pengiriman uang pertama kali melalui jasa Transfers. Kamu nggak perlu keluarin biaya apapun untuk pengirimannya. Jadi Rp0 untuk ngirimin uang ke luar negeri. Nah, jangan disia-siakan dan digunakan ya kodenya. Alright, nah sekarang kita akan langsung masuk ke topik yang akan kita diskusikan di video kali ini, yaitu tentang bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Lebih susah manakah sebenarnya? Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya bahasa Inggris itu secara teoritis lebih susah dibandingkan bahasa Jerman. Tapi karena aku udah dari orok-orok, udah dari TK, udah di sekolah itu diajarin bahasa Inggris, jadi kayak lebih gampang aja gitu. Dan bahkan kalau kita pergi ke bioskop, nonton film-film Hollywood, pasti dengarnya bahasa Inggris gitu. Jadi seakan-akan kita mikir bahasa Inggris itu lebih gampang daripada bahasa Jerman. Tapi di video kali ini aku akan membuktikan kenapa bahasa Inggris itu lebih susah dibandingkan bahasa Jerman untuk dipelajari. Oke, jadi aku punya beberapa alasan yang udah aku tulis di contekan aku tentang kenapa bahasa Jerman itu lebih gampang untuk dipelajarin dibandingkan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada totalnya 5 alasan yang aku bikin. Dan kita akan langsung masuk ke alasan pertama, yaitu alasan yang paling gampang. Pengucapan dan kata alfabet bahasa Inggris itu lebih ribet dan lebih absurd dibandingkan bahasa Jerman. Jadi kayak alfabetnya bahasa Inggris kan A, B, C, D, E, F, G. Dan kalau bahasa Jerman itu kan kayak bahasa Indonesia aja gitu sebenarnya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, coba deh kalian ngomong A, B, C, D, E, F, G. Itu kan kayak udah absurd sendiri gitu. Kenapa ngomong A harus ngomong A? Kenapa ngomong B tuh jadi B? Kenapa ngomong I tuh jadi I atau E tuh jadi I dalam bahasa Inggris? Aneh kan? Aku langsung mau masuk ke contoh nih. Misalkan cara pembacaan sebuah kata bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kenapa itu kadang-kadang absurd? Kita ambil satu kata. Contohnya adalah besar, atau dalam bahasa Inggris huge dan dalam bahasa Jerman gross. Nah, penulisan kata huge dalam bahasa Inggris adalah H-U-G-E. Tapi kenapa bacanya jadi huge? Huge. Kenapa nggak huge aja gitu langsung? Kenapa harus jadi huge? Dari mana datang i-nya itu? Kadang-kadang aku gondok sendiri kalau harus ngomong pakai bahasa Inggris. Setelah dipikir-pikir, kenapa yang ditulis tuh nggak sama dengan gimana seharusnya itu dibaca, atau kenapa yang dibaca itu nggak sesuai dengan yang ditulis gitu. Sementara kalau dalam bahasa Jerman, penulisan kata gross itu G R-O-S-S atau S yang aneh itu ya, S yang kayak B. Pembacaannya juga sesuai yang ditulis gitu, kayak gross, ya udah gross aja gitu. Atau contoh kedua adalah kata good.
atau bahasa Indonesia artinya baik, dan penulisannya dalam bahasa Inggris adalah G-O-O-D, dan dalam bahasa Jerman adalah G-U-T. Dan dalam bahasa Jerman pembacaannya juga sesuai dengan yang tulis gitu, G-U-T, good. Sementara bahasa Inggris good harus G-O-O-D. Kenapa nggak langsung aja gitu G-U-D? Dan kalau misalkan G-U-T dibaca, dipronounce dalam bahasa Inggris itu jadi gut. Kenapa nggak good? Good, G-U-T. Lebih gampang aja gitu. Oke, itu adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah word order dalam bahasa Inggris itu lebih ribet dibandingkan bahasa Jerman. Jadi, penempatan kata dalam suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu lebih strict lah istilahnya dibandingkan dalam bahasa Jerman. Contoh, kalimat dalam bahasa Indonesianya adalah saya makan keju. Dan dalam bahasa Inggris, I eat cheese. Tapi, kalau dalam bahasa Inggris kita nggak bisa ubah jadi cheese eat I. Karena ya kedengarannya aneh aja gitu. Kayak mana ada sih orang, apalagi native speaker yang ngomong cheese eat I. Kecuali dia mau jadi kayak poetik gitu. Cuman dalam bahasa sehari-hari enggak. Sementara kalau dalam bahasa Jerman, kalimat ini adalah Ich esse Käse. Dan Ich esse Käse ini bisa diutak-atik menjadi kejunya dulu yang di depan. Jadi Käse esse ich. Dan secara gramatik ini nggak salah karena orang Jermannya sendiri pun akan mengerti kalau kamu taruh kejunya di depan berarti penekanannya itu dalam kejunya, jadi adalah kayak nekenin keju loh yang gue makan gitu. Sementara kalau bahasa Inggris nggak bisa taruh kejunya di depan gitu. Jadi penempatan kata atau word order dalam bahasa Inggris itu lebih ribet dibandingkan bahasa Jerman. Mari kita lanjut ke alasan nomor 3 kenapa bahasa Inggris lebih ribet dari bahasa Jerman. Alasan ketiga adalah dalam bahasa Jerman hanya ada sekitar 6 tenses, dan sementara bahasa Inggris memiliki 12, bahkan ada yang bilang 16 tenses. Apa sih tenses itu? Jadi kayak past tense, future tense, present tense. Jadi kayak kalau future tense itu apa yang akan terjadi ke depan, kalau present tense itu apa yang sedang terjadi sekarang, dan past tense itu apa yang sudah terjadi, kayak I ate cheese yesterday. Jadi supaya orang tahu konteks waktunya yang kamu bicarakan itu apakah itu sudah terjadi di belakang atau sedang terjadi sekarang atau akan terjadi nantinya gitu. Kalau bahasa Jerman ada juga present tense, future tense, tapi nggak seribet dan nggak susah bahasa Inggris. Aku bakal ngasih contoh satu kalimat, saya membantu kamu. Ich helfe dir kalau dalam bahasa Jerman. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, I help you, I will help you, I do help you. 3 variasi gitu. Atau misalkan bilang aja deh, aku bantu kamu besok. Jadi kalimat dasarnya itu sama, aku bantu kamu. Ich helfe dir morgen. Tinggal tambahin aja gitu, besok. Ich helfe dir morgen. Sementara kalau bahasa Inggris tuh nggak bisa tinggal nambahin besok aja gitu. Kayak I help you tomorrow. Orang bakal ngerti kamu ngomong apa. Cuman kalau orang asli bahasa Inggrisnya yang ngomong bahasa Inggris itu kayak di Amerika atau di UK, mereka kayak harus nambahin I will help you tomorrow. Jadi because it's the right sentence gitu. Karena bahasa Inggris itu ribet. Oke, kita langsung masuk ke alasan selanjutnya, itu alasan keempat. Dalam bahasa Inggris banyak kata yang memiliki sinonim tapi tidak bisa ditukar satu sama lainnya gitu. Kayak misalnya see dan watch yang artinya dalam bahasa Indonesia juga agak berbeda, yaitu melihat dan menonton gak bisa kita gunakan dalam satu kalimat yang sama gitu, walaupun mereka memiliki arti yang cukup sama, yaitu melihat dengan mata sesuatu gitu. Jadi kayak lihat TV dan nonton TV. Jadi gak bisa bilang kalau dalam bahasa Inggris I see TV and I watch TV. I watch TV adalah kalimat yang benar, dan kita gak bisa bilang I see TV. Sementara dalam bahasa Jerman ada satu kata yang sama, yaitu melihat, atau dalam bahasa Jermannya adalah sehen, memiliki sinonim gucken
dan schauen. Dan kalau kita terjemahin ke kalimat yang sama, yaitu nonton TV, akan begini jadinya. Ich gucke Fernsehen. Dan untuk kalimat ini kita bisa gunakan kata kerja yang lainnya juga gitu, kata kerja sinonimnya, which is sehen atau schauen gitu. Ich gucke Fernsehen, ich schaue Fernsehen, atau ich sehe Fernsehen. Yang terakhir agak jarang digunakan karena agak kedengaran aneh, jadi lebih sering digunakan ich gucke Fernsehen atau ich schaue Fernsehen. Oke, dan alasan terakhir atau alasan kelima kenapa bahasa Inggris itu lebih susah daripada bahasa Jerman adalah karena bahasa Inggris memiliki lebih banyak kata irregular dibandingkan dengan bahasa Jerman. Kata kerja irregular sendiri dalam bahasa Inggris ada totalnya kurang lebih 300. Sementara kalau dalam bahasa Jerman, kata kerja irregularnya itu hanya ada 200 kurang lebih. Jadi percaya nggak percaya, dalam bahasa Inggris tuh banyak hal yang lebih harus dihafal dibandingkan bahasa Jerman. Kata kerja irregular itu contohnya adalah drink, drank, drunk. Jadi kata kerja yang nggak bisa ditambahin ed-nya aja gitu untuk verb to-nya. Dalam bahasa Inggris, kata-kata irregular ini ada lebih banyak. Jadi bukan cuman kata kerja aja gitu. Jadi aku ambil contoh plural. Kalau bahasa Inggris kan yang kita pelajarin normalnya atau regularnya itu kalau ada lebih dari satu benda, jadi plural gitu ya, tinggal tambahin aja s di belakangnya. Jadi contohnya adalah 1 tas, 2 tas, 3 tas. Dalam bahasa Inggris menjadi 1 bag, 2 bags, 3 bags. Cuman nih ya, peraturan ini tinggal nambahin s di belakangnya untuk kata plural dalam bahasa Inggris tidak bisa diaplikasikan untuk semuanya. Dalam bahasa lain juga sama, ada pengecualian gitu ya. Cuman dalam bahasa Inggris itu terlalu banyak. Jadi contohnya ada ya, 1 tikus, 2 tikus. Dalam bahasa Inggris 1 mouse, 2 mice. Atau anak, 1 child, 2 children. Jadi kayak terlalu banyak pengecualian yang harus dihafal gitu. Terlalu banyak kata irregular. Nah, teman-teman, sekian sudah aku jelaskan banyaknya alasan kenapa bahasa Inggris itu sebenarnya lebih susah. Aku nggak bilang kalau bahasa Jerman itu gampang untuk dipelajarin. Kalau menurut aku pribadi, yang bikin susah bahasa Jerman itu untuk dipelajarin karena artikelnya. Ada 3 artikel. Der, die, das, dan semuanya itu harus dihafal sendiri gitu. Kayak das Handy, semuanya tuh kayak harus dihafal. Dan terlalu banyak konjugasi. Yang aku maksud dengan konjugasi dalam bahasa Jerman adalah ich esse, du isst, er isst, atau ich sehe, du siehst, wir sehen. Terlalu banyak huruf akhirnya yang diubah-ubah gitu. Kalian akan ngerti kalau kalian belajar bahasa Jerman. Cuman untuk video kali ini adalah argumentasi yang aku berikan untuk kalian-kalian semua yang malas belajar bahasa Jerman. Ya, pokoknya aku harap dengan video kali ini aku telah mengconvince dan membuktikan ke teman-teman yang selalu bilang kalau bahasa Jerman itu susah untuk dipelajarin. Of course, belajar bahasa baru itu susah, cuman aku pengen nunjukin kalau bahasa Inggris yang kita pelajarin dari kecil aja itu nggak segampang yang kalian pikirkan gitu. Semoga video ini berguna untuk kalian. Gimana menurut teman-teman sendiri? Tulis di komen di video ini di bawah apa menurut kalian. Dan apakah kalian punya argumentasi lain yang membuktikan bahwa bahasa Inggris itu masih tetap lebih gampang daripada bahasa Jerman atau sebaliknya. Oke? Jangan lupa juga follow aku di Instagram Natasha Imberlipta seperti biasa. Dan aku juga punya blog loh, by the way. Aku baru bikin natashaimberlipta.blogspot.com. Jadi follow aku everywhere kalau kalian tertarik tentang kehidupan di Jermani atau kehidupan di luar negeri in general. Dan I am looking forward to see you in my next video. Dan sampai jumpa, tetap sehat, tetap aman selama corona ini. Dan goodbye!